Konflik antara sains dan agama bukanlah hal biasa, seperti halnya teori evolusi di biologi dan teori penciptaan di agama. Oleh karena itu, saya, Vita Aulia Suki, akan membahas perdebatan konflik ini dengan pendekatan filsafat ilmu. Manusia berasal dari kera. Pasti kita pernah mendengar tentang teori ini. Ya, inilah teori yang pernah menjadi kontroversial di dunia. Ia berasal dari seorang tokoh asal Inggris yang bernama Charles Darwin. Teori Darwin berfokus pada seleksi alam sebagai pendorong evolusi, di mana makhluk hidup mampu beradaptasi akan bertahan, sementara makhluk hidup yang tidak mampu bertahan akan punah. Selanjutnya adalah kisah Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat tentang rencananya untuk menciptakan khalifah di muka bumi. Selanjutnya, Allah menciptakan Adam dari tanah liat kering dan memberinya akal serta pengetahuan tentang segala benda. Adam diperkenalkan kepada malaikat dan mampu menyebutkan semua benda yang tidak diketahui malaikat. Sehingga Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadanya. Namun, iblis menolak bersujud kepada Nabi Adam. Selain itu, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam untuk menemaninya di surga. Mereka hidup bahagia dengan segala kenikmatannya. Namun, mereka dilarang untuk mendekati sebatang pohon. Iblis yang terus mencari celah berhasil menggoda mereka untuk memakan buah terlarang tersebut, yang menyebabkan pakaian indah mereka dan semuanya lenyap. Lalu Allah pun memisahkan Nabi Adam dan Hawa. Setelah terpisah, mencari satu sama lain selama bertahun-tahun, akhirnya mereka membangun kehidupan di bumi dan terus beribadah. Secara epistemologis, teori evolusi merupakan hasil dari metode ilmiah yang berdasarkan pada observasi, eksperimental, dan rasionalitas. Ilmu pengetahuan bersandar pada bukti empiris yang dapat diuji dan diverifikasi, sehingga teori evolusi dianggap valid dalam kerangka ilmiah karena memiliki dasar observasional seperti fosil, seleksi alam, dan perkembangan genetika. Sebaliknya, narasi penciptaan dalam agama bersandar pada wahyu, kepercayaan, dan doktrin yang sifatnya suprarasional dan tidak dapat diuji secara empiris. Dari sudut pandang epistemologis filsafat ilmu, kedua bentuk pengetahuan ini memiliki landasan yang berbeda. Pengetahuan ilmiah bertujuan menjelaskan fenomena alam secara objektif, sedangkan pengetahuan religius berfungsi memberi makna dan arah hidup manusia secara subjektif dan supranatural. Sehingga dengan demikian keduanya tidak bisa ditempatkan pada ranah dan arah yang sama dalam kurikulum sains dan berbeda dalam sumber dan cara memperoleh kebenarannya. Secara ontologi, pertanyaannya adalah mengenai hakikat realitas dan keberadaan. Evolusi memandang makhluk hidup sebagai hasil proses biologis yang panjang, bersifat material dan kebetulan, tanpa campur tangan kekuatan supernatural. Sedangkan agama sebaliknya meyakini bahwa kehidupan dan segala yang ada di dunia ini hasil ciptaan Tuhan dengan tujuan dan makna tertentu. Dalam konteks pendidikan, persoalan muncul saat dua pandangan ontologis yang bertentangan ini disatukan dan dipaksa untuk diajarkan secara bersamaan dalam satu ruang pelajaran tanpa pemisahan konteks. Ini dapat menimbulkan kebingungan antara ontologi sebagai peserta didik karena mereka dipaksa menerima dua pemahaman tentang realitas yang tidak saling kompatibel secara esensial. Oleh karena itu, secara ontologis, pendidikan harus menjaga kejelasan batas antara penjelasan ilmiah dan kepercayaan metafisik. Jadi, antara teori evolusi biologi dan penciptaan dalam agama itu tidak bisa disatukan dalam kurikulum. Dan yang terakhir, secara aksiologi yang mencakup nilai, etika, dan tanggung jawab sosial dalam pendidikan. Pendekatan yang inklusif dan etis sangat penting. Pendidikan tidak hanya bertugas mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap toleransi, keterbukaan berpikir, dan menghormati keberagaman. Dalam konteks ini, tidak etis jika sistem pendidikan menghapus atau mendominasi salah satu pandangan secara sepihak. Namun juga tidak etis jika mencampur adukan sains dan agama ke dalam satu kerangka kurikulum yang sama tanpa kejelasan metodologis. Solusi etikanya adalah dengan memisahkan ruang dan tujuan pengajaran. Sains yang diajarkan berdasarkan metode ilmiah, sedangkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan disampaikan melalui mata pelajaran agama atau etika yang memang ditunjukkan untuk mendiskusikan makna hidup dan kepercayaan. Dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu, dapat disimpulkan bahwa konflik antara sains dan agama dalam pendidikan bukan sekedar soal perbedaan isi ajaran, melainkan perbedaan fundamental dengan cara memperoleh, memahami, dan menerapkan pengetahuan.
Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan filosofis adalah dengan memberi tempat yang profesional dan kontekstual bagi masing-masing jenis pengetahuan. Sains tetap diajarkan secara objektif dan berbasis bukti di ruang kelas sains. Sementara agama memiliki ruangnya sendiri untuk membentuk kepribadian dan nilai-nilai moral siswa. Pendekatan ini bukan hanya menjaga integritas ilmu pengetahuan, tetapi juga menghargai keberagaman, keyakinan masyarakat sesuai dengan prinsip etika pendidikan dan tanggung jawab moral.